Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? EQ-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 kok 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Oke. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Aku enggak takut sedikit pun. Demi keadilan, aku rela diriku bertumpahkan darahku demi keadilan bangsaku, negeriku, Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Kalian gak sadar 02 itu gak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aku tahu kalian disogok dengan money. Aku tahu kalau kalian gak ngikutin oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kalian dipecat. Kalian takut. Aku tahu. Masyarakat tahu, Bapak polisi, kalau kalian gak ngikutin, kalian bakal dipecat, kalian dimediasi. Ya Allah, tapi kalian jangan samina wa atokna dengan pemimpin yang zalim, dengan presiden yang zalim, presiden yang jahat menyusahkan rakyat. 10 tahun kami disiksa dengan kemiskinan, kami disiksa dengan kemiskinan, kami didolimi, ulama dikriminalisasi, semua dihabiskan seolah-olah negara kayak punya milik sendiri. 2023, 2024 kita aman, saudara, karena ada pilpres. Uang berputar, ekonomi bergerak walaupun lambat. Kenapa berputar? Ingat, kampanye. Semua orang yang tidak ada kerjaan, asal ikut kampanye, partai dapat duit, betul? 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 Suara fales cemplang, ancur-ancuran. Nyanyi, nyebut partai, dapat duit, betul? Kelaparan, mudah. Datang nasi bungkus, betul? Kuliner laku. Kuliner apa, saudara? Karena ingat di 2023, 2024 dana siluman yang tidak dilaporkan pajak beredar semua. Shalom, salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan kembali semua ramalan atau juga prediksi dan bisa juga disebut vision dari Pastor Daud Tony, di mana situasi dan keadaan Indonesia setelah pemilu tahun 2024 dan apa-apa saja yang akan terjadi setelahnya. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana pesan Tuhan ini akan menjawab setiap apapun yang akan kita lewati di tahun-tahun yang akan datang. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saya jelaskan. Resesi ekonomi sebenarnya nanti terjadi di tahun 2025. Kenapa? Dan bagaimana kita harus menyimpan apa untuk mempertahankan itu gimana? Yusuf menabung dulu selama 7 tahun untuk menghadapi kelaparan 7 tahun. Sekarang saya jelasin. 2023, 2024 kita aman, saudara. Karena ada pilpres. Uang berputar, ekonomi bergerak walaupun lambat. Kenapa berputar? Ingat, kampanye. Semua orang yang tidak ada kerjaan, asal ikut kampanye, partai dapat duit, betul? 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 Suara fales cemplang, ancur-ancuran. Nyanyi, nyebut partai, dapat duit, betul? Kelaparan, mudah. Datang nasi bungkus, betul?
kuliner laku. Kuliner apa saudara? Karena ingat di 2023-2024 dana siluman yang tidak dilaporkan pajak beredar semua. Saudara. Untuk Pilpres. Untuk apa saudara? Baju-baju laku. Betul? Betul? Tidak ada proyek pengadaan, diada-adain. Hotel-hotel laku. Betul? Maka sekarang semua gerak semua kan. Ingat pesan saya tahun 2020. 2023 kita semua kembali normal. Udah kembali normal belum? Semua corona udah ndablek, betul enggak? Dulu 2021 batuk bubar, betul enggak? Sekarang dia batuk. Ngopo? Betul? Itu 2021 yang paling sakti itu orang batuk. Flu. Keringet dingin, aku badanku panas, bubar. Satu hal. 2023, 2024, yang punya properti jangan dijual dulu. Tahan dulu. 2023, 2024, saudara harus menabung. Untuk mempersiapkan masa resesi 2025. Kenapa 2025? Ini penjelasannya. Ingat, 2020 sampai 2023, hampir 3 tahun, pandemi, ekonomi berhenti. Berapa triliun itu keluar? Betul? Betul? Infrastruktur, IKN, dana Pilpres, berapa banyak? Betul? Apapun yang terjadi, untuk Pilpres, ekonomi distabilkan di 2023 sampai 2024. Setelah pergantian presiden, lepas. Tidak ada Pilpres lagi, toh. Kita tertolong karena ada batu bara pertambangan. Tapi ingat, di 2024 setelah pergantian presiden, ini masa transisi. Kenapa dolar melemah, rupiah menguat? Karena krisis di Eropa. Ingat itu. Investasi masuk ke Asia, ke Indonesia. Sehingga rupiah menguat. Tapi perlu dia tahu. Untuk 2025, saudara perlu nabung apa? Nomor 1, dolar. Begitu dolar 14.500, 14 sampai 14.500 saudara beli. Gitu. Tabung aja. Untuk 2025. 14.000 sampai 14.500 saudara beli. Kenapa dolar? Ingat, suatu negara yang demokrasi, hukumnya jelas, investasi baru bisa yakin dan pasti. Korea Utara sampai kiamat, uangnya tidak akan diterima di seluruh dunia sebagai mata uang internasional. Karena presidennya ingin menjabat abadian gitu. Dan negara tertutup komunis. Jadi tidak mungkin bisa mata uangnya diterima seluruh dunia. Tetapi negara yang bisa diterima uang sebagai mata uang internasional dunia ada negara demokrasi. Negara apa, saudara? Tapi kalau presidennya inginnya 5 kali, 4 kali, 10 kali, besok jadi Perdana Menteri, besok jadi Presiden, besok jadi Perdana Menteri, Presiden. Nah, Presiden itu mati, bubar, saudara. Betul tidak? Kepercayaan pasar turun. Pertama, kalau dolar 14 sampai 14.500 saudara beli. Kenapa dolar? Ingat, 2025. Sudah nabung sekarang. Pak, nanti kalau untung gimana? Ingat komisi saya. Ingat, US dollar. 2000 berapa, saudara? Jadi saudara nabung tahun ini. Seperti Yusuf menabung untuk tahun kelimpahan. Karena resesi itu hanya setahun aja. Kenapa setahun? Nanti saya beritahu. Nomor 1,
dolar. Kedua, emas. Kenapa emas? Ingat, untuk kalau kita perlu apapun jual. Ini adalah emas. Dan orang zaman dulu lebih percaya emas. Betul? 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 Pak, bagi yang tidak punya uang gimana? Berdoa. Apa saudara? Dan yang ketiga, ini penting sekali. Saudara semua, simpan uang tunai di rumah semua. Sebagian di bank, sebagian di rumah. Harus imbang. Jangan ditaruh di bank semua. Kenapa? Ingat, 98. Tiba-tiba orang mengambil uang dibatasin. Ingat, bank-bank Amerika yang besar banyak yang tutup. Ada berapa bank itu ya? Cina juga. Yang jadi pertanyaan, gimana Indonesia? Nggak tahu. Betul? Jadi, simpan uang cash tunai. Simpan apa, saudara? Uang apa? Tunai. Di rumah. Simpan uang apa, saudara? Tunai di rumah. Tetapi juga simpan uang di bank untuk perputaran bisnis. Kenapa? Bila terjadi sesuatu di perbankan, sudah masih punya cadangan uang di rumah. Saya ngomong-ngomong sama kawan saya dulu yang di Wantimpres, ngomong-ngomong gimana nih? Saya ngomong, betul juga, jaga-jaga. Kita semua jaga-jaga semua. Jelas? 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 Ingat, pada waktu masa transisi presiden ada 100 hari. Semua akan melihat dulu kondisinya. Kebijakannya baru, kabinet baru, semua baru. Betul? Itu menunggu waktu. Minimal 1 tahun. Nah, 1 tahun itulah resesi. Makanya saudara 1 tahun nabung. Nabungnya dari sekarang. Untuk persiapan 2025. 2026 gimana? 2027 gimana? 2026, 2027 aman. Kenapa aman? Kalau 2027 itu pesan Tuhan. Itu pesan Tuhan kira-kira sudah 20 tahun yang lalu itu, saudara. Kenapa aman? Ekonomi sudah stabil. Jadi yang berat itu di 2025. Dan properti akan naik di tahun 2027. Saudara yang menjual properti jangan tahun ini, tapi tahun 2027. Dan ingat, makelar 2%. Harus itu. Karena apa? Karena di tahun 2027 itulah harga properti akan naik. Jelas? Harga properti yang apa, saudara? Akan apa? Naik. Itu di 2027. Karena properti akan naik itu terakhir. Dan inflasi ini puncaknya sampai ingat 5 tahun. Artinya puncak inflasi nanti itu di tahun 2026-2027. Maka properti langsung das gitu. Jadi saudara, jangan jual propertimu tahun ini. Jangan. Karena ingat, banyak yang jual, pembelinya terbatas. Betul? Nanti jual di tahun berapa, saudara? 2000 berapa? 2027. Nah, Indonesia betul-betul pulih itu 2035. Jadi saudara, kita semua persiapan semua. Dan waktu tahun 2020, saya sudah pesan waktu itu, Corona akan bermutasi 5 tahun. Dan nanti puncaknya error. Sekarang udah berapa tahun? 3 tahun. Mutasi terus. Nanti error, kayak flu biasa. Dan yang kedua, inflasi 5 tahun, itu puncaknya 2027. Dari itulah 2027 itu stabil semua. Menuju 2035 pemulihan. Jadi saudara, saya beritahu, jangan jual propertimu tahun ini. Tunggulah sampai tahun berapa, saudara? 2000 berapa? 27. Kalau saudara mau beli properti, beli tanah, tahun ini boleh. Tapi kalau jual jangan. Dan kalau beli properti, jangan pakai utang bank, kan itu jangka panjang. Dan satu hal, saudara, 3 ini harus sudah
betul-betul pertimbangkan. Yang keempat, sudah juga semua berkebun semua. Karena apa? Untuk hiburan juga. Supaya tidak stres. Kalau saya berkebun, karena apa? Harga-harga pangan akan naik semua. Harga-harga pangan apa, saudara? Kenapa? Naik semua. Dan ingat, kondisi seperti ini masih 2 tahun. 2023, 2024. Ekonomi masih bergerak. 2025, saudara harus gunakan tabunganmu untuk hidup di 2025. Ini saudara. Saya sudah mengerti angkat tangan saudara. Paham saudara? Jadi ingat, tahun ini seperti Yusuf. Apa saudara? Menabung. Ikatkan pinggangmu. Dan pesan saya satu, jangan pura-pura kaya atau hidup seperti orang kaya. Kenapa? Surati pajak. Ya, demikianlah video cuplikan yang pernah disampaikan oleh Pastor Daud Tony mengenai masa depan Indonesia dan apa-apa saja yang harus kita persiapkan sebagai orang yang percaya yang telah mendapatkan pesan singkat atau pesan khusus dari Tuhan. Nah, mari sama-sama kita responi selama apa yang dikatakan oleh Pastor Daud Tony itu sesuai dengan iman kita, maka kita persiapkan saudara agar kita tidak mendapatkan kesukaran ketika masa-masa sulit itu akan terjadi. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap waspada, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.